Nah, kalau kemarin kita bulan Ramadan, ya, banyak mengerjakan sholat-sholat yang kita kerjakan, terutama sholat taraweh, ya, sholat yang dikerjakan di malam bulan Ramadan, maka tentunya itu menjadi latihan kita untuk kita lakukan juga sholat-sholat sunnah di luar bulan Ramadan. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ada sholat sunnah namanya sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini boleh dikerjakan baik siang hari ataupun malam hari. Kalau malam hari itu tidak ada batasannya, boleh. Ya, mau kapan aja, mulai dari maghrib sampai subuh silakan mengerjakan sholat. Ya, tapi kalau di siang hari ini dari mulai ibadah subuh sampai dengan maghrib ini ada waktu-waktu yang memang tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat. Ya, sedangkan sholat sunnah mutlak ini diperbolehkan kapan saja di siang hari kecuali pada waktu-waktu yang memang tidak diperkenankan untuk mengerjakan sholat, seperti ibadah subuh sampai dengan matahari terbit atau ba'dal asar sampai matahari tenggelam. Nah, ini berkaitan dengan waktu daripada sholat sunnah mutlak ini. Tushra'u an-nawafilul mutlaqah fil laili kullih. Sholat sunnah mutlak ini dipersilakan untuk dikerjakan pada malam hari tanpa ada sedikit pun larangan waktunya. Silakan bebas selama malam hari, silakan dikerjakan. Wa fin nahari juga termasuk pada siang hari. Fima siwa auqatin nahi. Kalau di siang hari boleh asalkan tidak pada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan sholat tadi itu. Ya, dari subuh sampai matahari terbit, kemudian dari ba'dal asar sampai matahari tenggelam. Wa tatawwul laili afdal min tatawwin nahar. Nah, ini juga perlu kita catat juga. Sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari itu lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada sholat sunnah yang dikerjakan di siang hari. Ya, ini secara kajian fikih. Qala Ahmad laisa ba'dal maktubah indi afdal min qiyamil lail. Kemudian ada salah seorang ulama hadis dan ulama fikih namanya Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali. Beliau mengatakan laisa ba'dal maktubah indi afdal min qiyamil lail. Tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat fardu kecuali sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ya. Waqad amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ini berdasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menyampaikan wa minal laili, dan di antara malam itu kita semua ini, ya, ketika sudah tiba waktu malam, wa minal laili fatahajjat bihi, maka sebaiknya sempatkan kita untuk bertahajud, untuk melaksanakan sholat tahajud, nafilatan laka, sebagai tambahan pahala. Maka pernah ditanyakan, Ustaz, apakah bisa apabila kita pernah meninggalkan sholat wajib di dunia, kemudian nanti ketika di akhirat dihisab ternyata sholat wajib kita ada yang kurang, apakah bisa sholat wajib itu ditutup dengan sholat sunnah? Nah, ya, pernah saya sampaikan juga bahwa sholat sunnah sama sholat wajib itu berbandingannya. Kalau seandainya ada orang yang nanti dia ketika dihisab oleh Allah pernah meninggalkan sholat wajib, maka perbandingannya dari 1 rakaat sholat wajib itu bisa digantikan dengan 70 rakaat sholat sunnah. Ya, 70 Pak. Kira-kira sedikit atau banyak itu? Banyak. Kita aja sehari gak pernah 70 rakaat, ya kan? Nah, makanya jangan main-main dengan urusan sholat ini, ya. Jadi kalau meninggalkan sholat isya 1 kali itu harus mempersiapkan paling tidak 280 sholat sunnahnya. Wa afdalu tahajjudi jawful lailil akhir. Kemudian dalam riwayat yang lain hadis disampaikan warwa Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu afdalu sholati ba'dal fardhi wa sholatul lail. Rasulullah juga menyampaikan afdalu sholati ba'dal fardhi, salat yang lebih utama dari salat sunnah yang lebih utama di antara salat-salat sunnah yang lain setelah salat wajib adalah sholatul lail. Salat apa? Salat tahajud. Salat yang dikerjakan pada malam hari. Wa afdalu tahajjudi jawful lailil akhir. Kemudian kapan salat tahajud itu afdalnya dikerjakannya kapan? Walaupun sholat tahajud itu boleh dikerjakan misalnya jam 10 malam. Kalau kita habis ketiduran habis sholat isya misalnya,
kemudian bangun jam 10, itu sebenarnya juga sudah boleh mengerjakan sholat tahajud. Karena syaratnya sholat tahajud itu kan harus tidur dulu kan. Tapi utamanya sholat tahajud itu dikerjakan ketika di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, yaitu kira-kira sekitar jam 2 malam. Dari jam 2 malam sampai subuh. Nah itu yang disebut dengan sepertiga malam terakhir. 5. Ruwa Ahmad bin Abasah qala qultu ya Rasulullah ayyul laili asma qala jawful lailil akhir fasalli ma syi'ta. Ada hadis lain menyampaikan dari sahabat Ahmad bin Abasah. Beliau menyampaikan kepada Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ya Rasul ayyul laili asma. Ya Rasul, di antara waktu-waktu malam yang lebih bagus untuk kita menyampaikan doa kepada Allah itu kapan? Qala, kemudian Rasul menjawab jauful lailil akhir, ya. Setengah malam terakhir. Fasholli ma syi'ta, maka kerjakanlah salat sesuai dengan sesuai dengan kemampuan yang kamu lakukan. Jadi paling sedikitnya itu 2 rakaat. Nanti disampaikan ada beberapa pendapat nanti. Wa tatawu fil baiti afdal. Nah, ini kemudian berkaitan dengan salat sunnah. Salat sunnah itu yang lebih baik dikerjakan di rumah. Salat sunnah itu lebih baik dikerjakan di rumah. Li hadisin alaikum bis salati fi buyutikum fa inna khaira salatil mar'i fi baiti illa salatul maktubah. Dalam hadis sampaikan alaikum bis salati fi buyutikum. Kerjakanlah salat di rumah kalian, kata Rasul. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi. Karena sebaik-baik salatnya seseorang itu salat yang dikerjakan di rumahnya, illa salatul maktubah, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib itu sebaiknya jangan dikerjakan di rumah, tapi di masjid. Ya. Tapi kalau salat sunnah itu afdalnya dikerjakan di rumah. Nah, kalau salat tahajud lebih utama lagi, tahajud itu dikerjakan dalam keadaan di kamar, ya, sehingga tidak ada orang yang melihat. Ya, itu menunjukkan bahwasanya kita ibadah ini memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang melakukan sholat tahajud itu insya Allah dia memang benar-benar mempunyai rasa semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan sholatnya tidak dipamer-pamerkan. Itu. Ya, karena bukti kehambaan seseorang ini bisa dilihat diantaranya dari sholat tahajudnya dia. Kalau dia mengerjakan sholat tahajud itu insya Allah bisa dipastikan orang ini insya Allah kedekatannya dengan Allah ini luar biasa. Jangankan sholat wajib, tahajud aja dikerjakan. Yang tengah malam, yang tidak ada orang yang melihat dan semuanya orang sedang tidur, dia terbangun dan mengerjakan sholat. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan orang ini benar-benar mempunyai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebelum sholat tahajud itu disunahkan juga. Apa yang disunahkan? Wa yustahabu ayyatasawwaka qabla tahajud. Disunahkan sebelum mengerjakan sholat tahajud itu apa? Siwak, sikat gigi kalau kita sekarang. Kalau zaman dulu pakai siwak, sekarang juga masih ada siwak, ya. Cuman kadang ada orang yang tidak cocok dengan siwak. Padahal sebenarnya siwak ini juga bagus. Dan dulu ada riwayat hadis yang menyampaikan, ya, Rasul pernah menyampaikan bahwasanya laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ala kulli sholatin, kata Rasul. Kalau seandainya aku tidak ingin memberatkan kepada umatku, kata Rasulullah, maka akan aku wajibkan setiap orang sebelum dia mengerjakan sholat untuk siwakan terlebih dahulu. Ya, tujuannya apa? Supaya bersih mulutnya ini, supaya tidak bau. Apalagi sholat di masjid, bangun tidur belum sikat gigi, ya. Kemudian mulutnya ini masih kosong. Kadang biasanya kalau mulut kosong dan lama tidak ada makanan minuman yang masuk itu biasanya bau dia. Maka disunahkan untuk siwakan dulu. Apalagi ini mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk juga sebelum sholat tahajud juga disunahkan juga sebelum baca Al-Qur'an. Itu disunahkan untuk apa? Siwakan dulu.